Halo semuanya, perkenalkan dengan saya Siti Aisyah dari Universitas Primagraha, program studi PGSD. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk menjelajah sejarah yang ada di kota Serang, Banten, yaitu adalah kapal Bosok. Tahukah kalian bahwa di kota Serang, Banten, terdapat sebuah masjid unik yang bentuknya menyerupai kapal? Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Kapal Bosok. Di balik bentuknya yang tidak biasa, masjid ini menyimpan kisah sejarah, nilai religius, dan kearifan lokal yang menarik untuk dipelajari. Masjid Kapal Bosok bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol perjuangan, keimanan, dan identitas masyarakat Banten. Keunikan arsitekturnya mengundang rasa penasaran banyak orang, baik dari dalam maupun di luar daerah. Masjid Kapal Bosok terletak di lingkungan Drangong, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Lokasinya bisa ditempuh dari pusat kota Serang menuju ke wilayah Curug dan menjadi salah satu destinasi wisata religi yang cukup dikenal di daerah ini. Tempat ini merupakan objek wisata religi publik dan tempat ibadah, sehingga tidak ada tiket yang masuk yang perlu dibayar oleh pengunjung. Kamu dapat datang berziarah, beribadah, dan belajar secara gratis. Banyak orang yang datang tidak hanya untuk melihat arsitekturnya yang unik, tetapi juga untuk memahami nilai sejarah dan budaya yang ada di balik Masjid Kapal Bosok sebagai bagian dari warisan lokal Banten. Bapak, izin bertanya ya Bapak, kalau boleh tahu bagaimana sih sejarah dan arti dari tempat Kapal Bosok ini ya Pak? Insya Allah kalau sejarahnya mah gini Neng ya. Ini kapal Bosok, tapi dengan asal usulnya kapal Bosok itu dulunya itu kapal Belanda. Tuh riwayatnya dari abad 16-an itu, artinya mana riwayat itu abad 16-an, jadi 1680-an lah kira-kira kurang lebih. Nah pada waktu itu sejarah itu Keraton Banten diserang oleh Belanda. Nah, jadi pada waktu itu Belanda mau menguasai Keraton Banten. Nah, diserang oleh Belanda. Nah, jadi semua para artinya penggawa kesultanan itu, tokoh-tokoh Banten yang ada di pesisir itu resah semua. Jadi dia itu pada pergi ke sana ke Keraton Banten untuk menghalang Belanda. Nah, jadi riwayatnya itu ini Ki Angga Derpa ini datang ke Keraton Banten untuk menghalang Belanda. Nah, disitulah begitu Ki Angga Derpa datang di Keraton Banten, semua para ini Belanda itu sudah banyak kerumunan di Banten. Nah, jadi Ki Angga Derpa ini menghalang Belanda itu dia pergi ke hutan mencabut pohon beringin. Nah, pohon beringin itu dicabut dari hutan, dibawa ke kerumunan Belanda. Nah, datang ke kerumunan Belanda, itu dirobohkan pohon beringin itu. Dari hutan itu dipongkok. Nah, dirubuhkan, datang ke kerumunan Belanda, dirubuhkan. Nah, sudahnya rubuh, keluar 2 ekor harimau. Nah, yang mengubrak-abrik itu Belanda, itu 2 ekor harimau. Nah, akhirnya Ki Angga Derpa ini dia pergi ke pinggir laut. Nah, untuk mengambil kapal ya di Pulau Karangantu. Itu disitulah di perjalanan ketangkep oleh Belanda Ki Angga Derpa ini. Dirantai. Nah, dirantai, didadung, dibawa ke pesisir artinya ke Karangantu, di Pulau Karangantu didadung. Nah, disatukan dengan kapal. Nah, Ki Angga Derpa dirantai lah, dirajut, disatukan dengan kapal, dipatok kapal. Nah, akhirnya kata Belanda ini dianggapnya sudah tidak berkutik. Ki Angga Derpa itu didadung. Nah, dia pergi lagi ditinggal ke Keraton Banten. Nah, di Ki Angga Derpa disitulah sendirian, hanya berdua dengan kapal. Nah, karena dia itu orang wali, orang sakti, dia munajat kepada Allah
artinya mah dibebaskan dari dadungannya. Akhirnya bisa tercabut itu patok kapal. Nah, akhirnya Ki Anggaderpa meminta kepada Allah agar ini kapal didorong ke Derangong. Nah, akhirnya kata Ki Anggaderpa, air laut dorong ke Derangong. Kapal dia yang nuntun ke sini, dituntun kapalnya, didorong sama air laut, datang ke Derangong, didadung di satu pohon, masih hidup pohonnya, Neng. Sudah 350 tahun masih hidup, namanya pohon wungu. Nah, pohon wungu masih hidup, didadung, datang ke Derangong, didadung di pohon kecil, namanya pohon wungu. Nah, kata Ki Anggaderpa, air laut balik kembali ke asalmu. Akhirnya air laut kembali ke Karangantu, ke Jebujan. Nah, di sini akhirnya kapal terdampar. Kata Ki Anggaderpa, riwayat itu bicarain begini, ini kapal supaya tidak ketemu oleh Belanda selamanya bosok di Derangong sambil dicambuk dengan tongkatnya. Itu makanya nama kapal bosok itu dari dulu. Dari Ki Anggaderpa itu sudah ada namanya kapal bosok. Tuh, wallahu alam bisawab, Neng, cuman sekilas itu doang tuh. Karena saya tahunya dari orang tua cuman segitu. Jadi nama kapal bosok itulah riwayatnya, asal usulnya. Kapal Belanda jadi. Kapan tempat ini dibuka jadi tempat wisata? Oh, kalau dibangunnya itu pada 2014. Mulai dibuka itu 2014. Pertama artinya dibangun, adanya situs kapal bosok 2014. Nah, ada satu ustadz namanya Muhammad Nur. Itu dia artinya bermimpi suruh membangun kapal bosok. Nah, cuman kata mimpinya itu suruh cari yang namanya Indra. Nah, saya sendiri, dia mencari saya, minta izin untuk dibangun dan disilahkan oleh saya. Akhirnya dibangunlah 2014 oleh Ustadz Muhammad Nur berikut santri sampai artinya mah diresmikan 2017. Alhamdulillah menjadi 2017 diresmikan oleh Abu Yamuh tadi dari Cadasari. Wali kotanya Bapak Tubagus Khairul Zaman pada waktu itu. Nah, kalau masalah itu uangnya dari mana misalnya saya juga tidak tahu. Tapi yang tahu itu khatam Qur'annya itu 117. Nah, Asmaul Husna 317.000. Nah, salawat Nabi 917.000. Nah, puasanya di dalam orang 17 itu 1 tahun. Jadi dari 1 tahun puasanya itu ya, tapi tiap hari dia mau cari duit itu cuma ngamal. Jadi ngamal itu doang. Jadi saya nggak tahu masalah uang mah dari mananya, tetap dari donatur. Itulah itu setahu saya. Untuk waktunya paling banyak dikunjungi biasanya pengunjungnya kapan ya? Kalau lagi 2017 itu kan viral, Neng. Jutaan, malah pernah banyak di sini pedagang-pedagang segala dari mana-mana itu 2017 sampai 2020 tuh sambil ya itu. Nah, kesininya agaknya gara-gara itu mulainya tuh COVID-19 itu mulai agak sepi sekarang sepi tuh. Cuman lamun hari sekarang itu yang rame itu kalau itu hari Sabtu sama hari Minggu. Tuh pengunjung itu datangnya hari Sabtu, hari Minggu, hari libur. Ya datangnya mah ada dari Bekasi, ada dari Bogor, dari mana-mana lah. Sabtu Minggu. Tapi alhamdulillah sekarang juga masih kalau hari Sabtu Minggu. Adapun malam Jumat itu ramenya para santri pada jarak kecil. Ya ini aja orang daerah sininya. Bagaimana tempat ini memiliki peran penting gitu bagi sosial dan budaya pada masyarakat sekitar di sini? Nah, kalau sosial budayanya alhamdulillah. Kalau itu penghasilan dari sini itu buat sosialnya buat yatim piatu. Buat yatim piatu
Gitu. Dengan kalau rame itu meningkatkan ekonomi kecil nih, yang dagang banyu, air itu ya, yang dagang artinya bermacam-macam itu. Dampak itu bagus ya kalau rame, tapi sekarang sepi. Tapi kalau sosialnya sampai sekarang masih ada Neng. Itu kalau penghasilan dari sini kalau ada dikasihkan ke yatim. Alhamdulillah sosialnya mah buat ke yatim piatu masih ada. Apa harapan Bapak terhadap kapal bosok ini di masa yang mendatang, Pak? Nah, kalau harapan saya mohon itu kepada terutama kepada pemerintah kota ya, pemerintah provinsi, baik pemerintah pusat. Yang satu makanya sepi itu aset jalan, Neng. Jadi jalan itu, jalan itu terus terang aja. Karena kalau masuk bus tuh ke sini insya Allah rame seperti Banten, malah bisa lebih. Karena tidak ada wali yang terbisa narik artinya kapal, hanya Ki Angga Gerpa. Satu-satunya wali yang bisa narik kapal artinya POC kapal Banten hanya satu se-Indonesia itu. Itulah Ki Angga Gerpa. Jadi makanya kalau bisa artinya pemerintah bisa masukkan jalan ke sini, bus masuk insya Allah ke depan rame, dan seramenya itu insya Allah bisa mengangkat ekonomi masyarakat kecil yang dagang air, yang dagang bermacam-macam bakso, insya Allah bisa mengangkat. Itu harapan saya itu Neng, kepada pemerintah kota maupun provinsi, tolonglah gitu ya, ini adanya di Kota Serang demi meningkatkan ekonomi kecil lah. Kalau jalan masuk, jalan raya bisa bus insya Allah, itulah harapan saya, jalan itu. Kalau jalannya sudah masuk bus ya insya Allah rame lagi. Bagaimana? Sangat menarik bukan? Menjelajah situs wisata religi kapal bosok di Kota Serang, Banten ini. Di balik bentuknya yang unik, terdapat juga sejarah yang luar biasa dari tempat ini. Tak terasa sudah cukup lama saya menemani kalian semua. Semoga video ini memberikan wawasan terhadap dan memupuk rasa cinta tanah air kalian terhadap warisan budaya lokal. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Siti Aisyah undur diri. Sampai jumpa.